Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama Syifa Amelia dengan NPM 211506120. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai praktikum sistem operasi percobaan kedua yang berjudul algoritma penjadwalan. Nah, di sini terdapat source code yang akan kita jalankan pada CPU simulatornya. Kita kopikan terlebih dahulu kode programnya. Selanjutnya kita buka CPU simulatornya dan kita menuju ke bagian compiler, kita klik. Langsung saja kita pastekan source code-nya di sini. Kemudian kita compile lagi. Nah, setelah selesai tercompile kode programnya, kita load in memory, klik. Kode successfully loaded in memory, oke. Kemudian kita beralih ke tampilan OS simulatornya. Nah, di sini kita pakai penjadwalan yang first come first served atau FCFS, di mana penjadwalan ini dapat diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu maka akan dilayani terlebih dahulu. Jika ada proses yang tiba pada waktu yang bersamaan, maka pelayanan akan dilaksanakan melalui urutan dalam antrian. Jadi proses antrian belakang akan menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Baru akan dijalankan proses berikutnya. Jadi setiap proses yang ada pada status ready akan dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Langsung saja kita coba first come first served FCFS-nya. Di sini kita lihat dulu fast, CPU speed-nya kita fast-kan, maksimalkan, kemudian kita klik create new process 3 kali. Selanjutnya kita langsung coba untuk start. Nah, ini udah di running, kita bisa lihat di view. Kita bisa buka view process start. Nah, ini kita bisa lihat prosesnya eksekusinya dilakukan secara berurutan di mana CPU 1, CPU 2 dan CPU 3. Selanjutnya kita bisa ngelihat di sini view log. Di mana proses itu dilakukan secara berurutan dengan melakukan start for proses P3 terlebih dahulu dengan waktu 0,15 second dengan burst time period-nya 95. Kemudian baru dilakukan start for access proses P1 di mana memakan waktu waiting time-nya itu 4,48 second. Kenapa 4,84 second itu didapatkan dari setelah proses eksekusi pada proses yang ketiga selesai terlebih dahulu, baru dilanjutkan pada proses yang pertama. Selanjutnya, proses yang kedua dieksekusi dengan memakan waktu 4,4 second. Hasil tersebut didapatkan dari proses eksekusi proses yang dimana akan menunggu proses sebelumnya selesai terlebih dahulu, baru akan dilanjutkan pada proses yang ketiga, P2. Kemudian kita terus dulu, kita bisa lihat ke bagian view process list. View process list. View process start ini, nah ini kita bisa lihat P1 itu dimulai dari 0,0, kemudian P2 ini 5, kemudian pada P3 ini 11 makan waktunya, dan didapatkan average process waiting time-nya itu dengan rata-rata waiting time-nya itu 4,3. Dan itu merupakan penjadwalan dengan menggunakan first come first served. Selanjutnya kita akan mencoba dengan menggunakan penjadwalan shortest job first atau SJF. Kita reset terlebih dahulu. Kita close lagi yang bagian OS activity-nya. Kita clear, kita close. Selanjutnya kita close lagi. Ini biar aja. Kita ganti ke bagian shortest job first atau SJF. Nah, di sini masih menggunakan kode program yang sama. Kita ganti
kita mau isi delay-nya. Yang pertama itu saya mau masukin nilai 6, kemudian kita klik create new process. Selanjutnya yang kedua, kita masukin nilainya 3, 2 aja, 2. Kita klik create new process lagi. Selanjutnya yang ketiga, kita masukin nilai 11. Create new process. Nah, di sini sudah masuk 3 penjadwalannya. Kita bisa langsung klik start di sini. Nah, kita bisa lihat di view process stats-nya. Di sini dilakukan secara bergilir dengan nilai yang terkecil terlebih dahulu. Kita juga bisa lihat dari view log-nya. Nah, di sini akan dilakukan start dari for proses 2, di mana tadi kita memasukkan nilai untuk P2-nya itu bernilai yang paling kecil, di mana memakan waktu 0,03 second. Selanjutnya akan dilakukan eksekusi proses P1, di mana dengan memakan waktu waiting time-nya itu 2,55 second, yang didapatkan setelah melakukan eksekusi proses pada P yang kedua. Selanjutnya dilanjutkan pada eksekusi proses P3, di mana memakan waktu waiting time-nya itu 2,15. Selanjutnya kita mau lihat di bagian view process stage ini. Nih, kita bisa lihat dengan rata-rata proses waiting time itu 1,58. Kemudian itu menggunakan service job first akan dilakukan eksekusi mulai dari nilai yang terkecil terlebih dahulu, baru dilakukan eksekusi proses pada nilai yang terbesar. Selanjutnya kita ingin menggunakan penjadwalan round robin. Kita masukkan dulu semuanya. Round robin kita ganti, kita ubah text-nya itu jadi 10. Terus pas kontrolnya CPU speed-nya kita flash maksimalin. Selanjutnya kita ganti di sini, saya mau ganti nilainya jadi kayak tadi itu 6 yang pertama. Selanjutnya kita klik create new process. Kita ganti lagi yang kedua ini jadi 2 tadi. Klik create new process. Selanjutnya kita masukin yang ketiga itu 11. Kita klik create new process lagi. Terus langsung kita bisa start di sini. Nah, kita bisa ke view. Kita lihat view proses stop-nya ini dilakukan secara bergiliran mulai dari CPU 1, CPU 2, dan CPU 3. Kemudian kita bisa lihat view log-nya, mana di sini akan dilakukan eksekusi pada proses yang kedua terlebih dahulu dengan waiting time-nya itu 0,03 second, dan dilanjutkan pada eksekusi proses P1, di mana waiting time-nya itu 2,55 second, dan dilanjutkan dengan proses P3-nya itu 2,15 second. Round robin melakukan eksekusi proses ini secara bergilir. Kita bisa tutup
kita lihat view proses statnya. Nah, ini bisa dilihat di mana rata-rata proses waiting time-nya itu 1,12. Nah, sekian penjadwalannya dari first come first served, shortest job first, dan round robin. Di mana dapat saya tarik kesimpulan pada percobaan 2 kali ini, yaitu jika menggunakan penjadwalan first come first served, maka eksekusi pada proses akan dilakukan secara berurutan sesuai dengan antriannya. Sedangkan pada shortest job first akan dilakukan eksekusi sesuai dengan burst terkecilnya atau nilai yang terkecilnya. Maka akan dilakukan eksekusi nilai yang terkecil yang pertama, baru dilanjutkan ke nilai yang lebih besar. Pada round robin dilakukan secara eksekusi proses dilakukan secara time sharing yang dilakukan secara bergilir. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.